Halo guys, kembali lagi bersama gue Jonathan Jameson. Hari ini gue mau bawa Evo gue ke bengkel ya untuk general check up, untuk cek aja sih biar semuanya aman dan optimal, persiapan untuk jalan-jalan and mejeng akhir tahun. Nah, apa aja sih yang biasanya gue cek? Nanti gue ada jelasin ya. Yuk kita jalan. Oke, sekarang kita buka dulu cover mobilnya. Sorry pemandangannya nih, Honda Dio-nya. Seperti biasa kita cek dulu oli dan coolant-nya. Mastiin aman, saya ini mobil tayar nyala 2-3 minggu lalu. Coolant aman. Oli aman guys ya. Masih bagus dan sangat cukup. Udah siap jalan, kita cuma cek-cek aja. Sorry agak kotor nih, belum salon lagi udah lama. Semua udah oke, sekarang kita panasin dulu ya guys. Oke guys, kita jalan sekarang. Dalam komplek pelan-pelan aja dulu guys. Oke, jadi apa aja sih yang gue cek sama yang gue pastikan? Sebenarnya kayak general check up pada umumnya aja sih. Kita paling pertama kalau gue cek dari fluidsnya. Ada oli mesin, oli gearbox, oli gardan, oli transfer case, coolant, dan lain sebagainya ya. Kita pastikan semuanya nggak ada yang kurang, nggak ada yang bocor, dan kualitasnya masih bagus biar aman dan optimal lah ya. Karena kebetulan kemarin gue juga sempat lihat kayaknya ada sedikit rembes ya dari pompa power steering. Nanti kita mau cek. Dan yang nomor 2 kita cek di sektor kaki-kaki. Kita cek dari shock, dari arm, dari subframe, dari muroda. Dan kebetulan kalau untuk Evo ya, dari pengalaman gua di bengkel gua dan teman-teman yang di bengkel itu, biasanya Evo itu pegangan yang related dengan all-wheel drive sistemnya ya, pegangan subframe atau dan lain-lainnya, pegangan transfer case, pegangan gearbox tuh ada yang kendor. Terutama kalau habis balapan, apalagi habis di launch itu pasti ada yang kendor. Jadi gua rutin sekali ke bengkel, cekin dan kenceng-kencengin ulang biar semuanya aman dan kenceng. Ketiga, hari ini nanti gue mau spuring ya. Kita pastiin alignment-nya masih sesuai spek dan yang kita perlukan, karena fitment untuk gue itu cukup penting. Jadi kita spuringnya tuh nggak di asal tempat pindah-pindah. Gue ada satu tempat bengkel langganan, karena di situ ada orangnya namanya Mas Didi. Itu orangnya tuh niat, rajin, dan dia mau dengerin input atau request dari kita maunya seperti apa. Karena dari pengalaman gue ya, nggak tahu kalian gimana, gue banyak ke tempat spuring yang kalau kita request, kita mau misalnya minta camber sekian, tow in tow out sekian, depan belakang, dia nggak mau dengerin tuh, karena menurut dia udah ada spek pabrikannya ya. Wajar sih, data dari software mereka acuannya itu. Cuma kan kadang kondisi mobil kita nggak bisa sesuai seperti itu. Mungkin ada parts aftermarket bagian kaki-kaki atau setup fitment yang atau stance yang sekian, kan kita kebutuhannya beda dari itu. Nah, gue langganan di situ karena orangnya mau dengerin kita dan dia niat mau ikutin spek yang kita request dapat sampai ke titik komanya. Nah, makanya gue langganan di situ karena kebetulan juga itu di daerah Bintaro juga. Jadi dekat sama bengkel langganan gue, bengkel mobil IWS. Jadi biasanya gue dari IWS, gue kesana untuk spuring. Oke, sekarang kita enjoy aja, drive-nya nyantai, agak panas, cuma untungnya AC masih dingin di mobil. Kita enjoy aja drive-nya sampai nanti di Bintaro. Macet pol guys, tol lingkar luar Ulu Jami seperti biasa. Sebelum pecahan Tanah Kusir sama Bintaro BSD, macet banget. Untungnya mobilnya aman, kuat, diajak panas-panasan. Nah, semoga kita cepet sampai. Pegal juga ini kaki.
Akhirnya tembus juga guys, lewat macet. Kita menuju Bintaro. Dari sini udah lancar, aman selalu ke sana. Guys, kita udah exit Bintaro. Dikit lagi sampai. Guys, ini dia, kita udah sampai BTC Bintaro. Di bengkel mobil IWS tuh masih bat ada di BTC Bintaro, di gedung parkirnya lantai 2. Oke guys, jadi sebenarnya Mas Ibat itu spesialis Honda ya, karena dia dulu pernah ikut partisipasi di tim balap touring ya, ISOM ya, Sentul. Nah, jadi dia kalau Honda udah hafal banget. Salah satu pelanggannya yang udah lama juga sama Mas Ibat itu Mas Rizwan ya, Mas Rizwannya The Elite. Itu juga udah lama sama Mas Ibat. Jadi kalau untuk urusan Honda dia udah hafal lah guys. Nah, bengkel mobil IWS ini Mas Ibat, lokasinya ada di BTC Bintaro, tepatnya di lantai 2 gedung parkirnya ya. Blok G5 nomor 15 kalau nggak salah. Jadi sebentar lagi kita sampai, kita kasih lihat. Nah, kita udah mau sampai guys. Ini dia bengkel mobil IWS. Sampai, kita parkir dulu ya. Ini guys, kita udah sampai. Ini Mas Ibat selaku owner, ada Mas Arif lagi dicek. Bener ya Mas ya, pompa power steeringnya. Ya, kita coba cek dulu guys. Oke, kita walk through sedikit guys bengkel. Di sini ada Prelude. Di sini ada Evo 5-nya Bro Ale 400 WHP plus. Di sini ada FD Turbo punya temen gua Willy. Pegangan lo, mobil lu udah beres pegangan. Gua sikat. Ini FD kencang guys. FD1 R18 Turbo full build engine. Di BHP-nya sekitar hampir 500 BHP kali ya, atau udah lebih. 350 WHP Mustang Dyno. Sini ada STI, gua nggak tahu punya siapa. Mas, minta tolong Mas, ini kemarin selang breedernya, selang catch stand-nya kan sobek. Saya habis sambungin, iya banyak hawa olinya kayak, minta tolong di cleaner ya. Kemarin muncat-muncat kayak ke sini. Sekalian ini kali ya, cek catch stand-nya penuh atau enggak. Ya, kasih Mas ya. Oke guys, kita udah beres semua, semuanya udah aman. Sekarang kita tinggal spuring, cuma Mas Didinya mekanik spuring langganan gua yang ada di Sapudra Ban Bintaro ya. Hari ini lagi di Joglo dia. Jadi kita terpaksa mau nggak mau ke Joglo karena dia yang udah hafal mobil gua kayak gimana. Ya sekarang kita mau OTW ke Joglo, habis itu baru kita mandi wajib lah ya. Yuk, let's go jalan. Kasih ya Mas. Guys, kita mampir dulu isi bensin. Mumpung deket. Ngantri lagi. Kita udah beres isi bensin. Sekarang kita menuju Sapudra Ban Joglo ya. Saya Mas Didinya lagi nggak di Bintaro, lagi di Joglo. Jadi kita nyamperin dia aja. Sarah juga sama ke Gloss Geeks. Tadi setelah dari Mas Ibat, bener ya hasil pengecekannya, dugaan gua pompa power steeringnya ada yang bocor. Nah kebetulan tadi disamain nama Evo yang ada di bengkel,
punya gua agak beda pompa power steeringnya. Jadi mereka lagi cari dulu kesamaannya. Jadi sementara tadi diakalin dulu, dibersih-bersihin dulu biar olinya nggak muncrat ke kompresor AC, ke dinamo starter dan lain sebagainya. Ya semoga cepat ketemu, kita bisa ganti power steering pumpnya. Untuk kaki-kaki bener ada yang kendor, tadi pegangan TC, gardan, gearbox tuh ada beberapa yang kendor. Jadi dikenceng-kencengin. Sekarang kita mau tinggal spuring. Habis itu beres, tinggal cuci. Terus kita candikan lagi sampai ada event atau acara ngeran atau kumpul baru keluar lagi. Jadi buat kalian yang di daerah Bintaro terutama mau servis mobil atau ada isu seputar modifikasi, bisa langsung aja ke bengkel mobil WS di BTC Bintaro, gedung parkir lantai 2. Ini setirnya agak miring ya guys, karena tadi kita habis bongkar knuckle, kita ganti baut cambernya agak slack, jadi agak dol. Jadi kita ganti baut camber yang baru. Langsung kita perlu spuring, nanti minta tolong Mas Didi rapihin alignment setirnya. Oke guys, kita udah sampai Saputra Banjoglo. Mas Didinya lagi kerja, nanti kita akan kasih tahu dia. Kita samperin Mas Didi ya coba. Mas Didi, wah jauh hari ini. Tadi saya dari Ibat. Tunggu saya nanya dulu ke itu Mbak Menteng. Sini, jasa spuring Evo Mas. Ya, masih lama ini. Sebentar ya, udah saya tinggal makan dulu, ntar kalau ini panggil saya ya. Kasih Mas ya. Oke guys, kita tinggal makan dulu aja. Nih mobilnya ngantri dulu di sini. Kalau udah selesai dipanggil, kita baru ngobrol sama Mas Didi lagi. Sekarang gue makan dulu, gue belum makan dari pagi guys. Oke guys, kita panasin makan dulu sambil nunggu di ruang tunggunya. Ruang tunggunya untungnya cukup nyaman. AC, sofa, nggak berisik dari suara luar guys. Oke guys, mobil udah naik. Sekarang giliran kita untuk spuring. Ini tadi Mas di Mas Ibat abis ganti baut camber, jadi agak lari. Tadi sih setirnya sih miring ke kiri sama narik ke kanan. Camber sama toe kayak biasa lah ya. Oke guys, ini kondisi sekarang guys. Camber depannya kelebihan, yang kanan depan tegak, kiri belakang dan kanan belakang mirip ya, tinggal dirapiin dikit. Nah, toe-nya yang jauh, jadi dirapin aja deh sama Mas Didi. Udah hafal biasanya gimana. Nah, langsung diproses guys sama Mas Didi. Udah hafal Mas Didi sama keperluan dan setup bengkel kita. Oke guys, udah beres. Tadi cambernya itu minus 1 menit, dibuat minus 26 detik.
atau hampir minus 30 detik alias minus setengah lah ya, kurang lebih depannya. Belakangnya nggak diotak-atik, masih sesuai yang kayak tadi. Tone-nya udah dibuatin dikit 0,03. Oke, udah sip. Kita tinggal tes di jalan setirnya lurus atau enggak. Oke, kita sekarang mau menuju Gloss Geeks untuk cuci. Kita jalan, semoga nggak terlalu macet ya jalanan karena sekarang posisinya jam 5 lewat dikit. Yuk kita jalan. Oke guys, jadi sedikit cerita lucu. Tadi on the way ke Gloss Geeks, tiba-tiba istri gua telepon, sedikit emergency, kaki dia sobek karena jatuhnya jatuh konyol sebenarnya. Terus tapi kakinya sobek, jadi gua harus puter ke arah pulang ke Pik dan nyamperin dia, anterin dia ke IGD. Akhirnya kakinya dijahit. Jadi video hari ini sampai sini dulu guys. Nextnya gua akan update pas kita ada acara atau ngeran bareng JDM atau komunitas lainnya, atau di acara mobil lainnya. Gua harap kalian enjoy video hari ini dan juga belajar sesuatu. Jangan lupa guys untuk subscribe, share, like, dan komen di video gua ya. See you on the next video.